Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Sekarang kita akan bahas kompilasi soal yang kita ambil dari Telegram Tim Tanpa Les Indonesia. Jadi di sana kita ada bahas soal, terutama yang hot sih ya. Kita tidak menerima yang ecek-ecek. Kita akan bahas yang hot dan sering membuat salah ya. Oke. Jadi dalam pembahasan kali ini seluruh soal menggunakan metode menjawab tipe 4, yaitu yang menggunakan tipe kecukupan pernyataan. Jadi ada pernyataan 1 saja cukup, 2 tidak cukup, 2 cukup, 1 tidak cukup, dua-duanya harus bersama-sama agar cukup, 1 saja cukup atau 2 saja cukup, atau sama-sama tidak cukup. Nah, oke, langsung kita bahas aja. Soal pertama, untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, tentukan f aksen 1. Di situ ada dua pernyataan, ada titik puncak sama kurva menyinggung sumbu x negatif. Nah, berapa kita akan mengetahui pernyataan yang mana yang memenuhi atau mampu menjawab pernyataan. Oke. F aksen 1 yang dicari, berarti kita turunkan dulu fungsinya. Jadi F aksen X adalah 2AX ditambah B. Oke, kita harus tahu nilai A dan B dulu. Caranya kita harus menentukan fungsi kuadrat ini berapa dong, ya enggak? Nah, maka dari itu jalan yang dipilih agar kita tahu persamaan kuadratnya, kita menggunakan rumus Y sama dengan AX min P kuadrat ditambah Q. Ini adalah rumus untuk menentukan fungsi kuadrat di mana P dan Q ini adalah titik puncak, di sini diketahui, dan kita masukkan juga nilai X dan Y. Di sini problemnya hanya dimuat nilai P dan Q saja, tapi X dan Y-nya tidak tahu kita berapa. Lihat nih, kurva menyinggung sumbu X negatif. Misalkan ini sumbu Y, sumbu X, kurvanya hanya menyinggung saja. Di sini kita hanya tahu di sini ada Y sama dengan 0, tapi nggak tahu X sama dengan berapa. Maka karena tidak jelas, kedua pernyataan tidak cukup atau E jawabannya ya. Oke, soal kedua. Kita punya fx sama dengan px kuadrat plus gx plus r. Tentukan f aksen 2000 plus f 2000. Nah, ini hampir sama. Titik puncak fungsi ada di pusat koordinat atau 0,0, kemudian kurva melalui X1 dan Y1. Ini hampir sama dengan soal nomor 1, hanya saja kita di sini akan tahu nih nilai PQ-nya berapa, juga XY-nya berapa. Kalau di soal sebelumnya kan XY ini kita tidak tahu secara pasti. Kalau di soal nomor 2 ini kita tahu secara pasti. Maka dari itu kedua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya C. Sampai sini oke? Oke. Soal ketiga. Kita sekarang punya fungsi rasional yang bentuknya Y min B sama dengan 1 per X min A. Tentukan asimptot datarnya. Di sini dikasih dua pernyataan A dan B. Oke. Kalau ada fungsi rasional seperti ini, asimptot datarnya adalah Y min B sama dengan 0. Sedangkan asimptot tegaknya X min A sama dengan 0. Nah, ini simpel banget nih. Kalau nggak salah di video TTL ada sebelumnya teorinya. Maka karena yang kita cari hanya asimptot datar, maka kita cukup mencari B-nya saja, yaitu pernyataan 2. Maka dari itu pernyataan 2 sudah cukup untuk menjawab pernyataan. Kalau pernyataan 1 doang nggak cukup, maka jawabannya B. Oke, soal nomor 4 kita punya fx. Tentukan garis singgung di 1,1. Disediakan P dan Q. Oke, pertama kalau mencari garis singgung kita harus tahu dulu gradiennya ya kan, f aksen. Di sini x1 y1 kita juga udah tahu, yaitu 1,1. Nah, apabila kita punya fx sama dengan 2x kuadrat min px plus q dan f aksen x-nya berarti 4x min p, kita cukup tahu nilai p-nya doang. Berarti kita cuma butuh option 1. Option 2 nggak perlu, jadi jawabannya A.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Kita punya GX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tentukan G aksen 1 dan G double aksen 1. Disediakan AB dan juga C. Oke. Kalau kita punya GX ini, berarti G aksen X-nya sama dengan 2AX plus B dan G double aksen X-nya sama dengan 2A kan? Ya enggak? Kita sekarang nggak ada CC-nya sama sekali di G aksen X sama di G double aksen. Berarti kita hanya perlu A dan B saja, C-nya tidak perlu. Berarti option 1 saja yang kita pilih. Option 1 sudah cukup. Option 2 tidak perlu atau bahkan mungkin tidak cukup. Berarti pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jawabannya A. Kemudian soal nomor 6. Ini agak rumit ya. Fx-nya sama dengan sekian lah, Gx-nya sama dengan sekian. Tentukan apakah kedua grafik saling bersinggungan. Oke. Agar kita tahu bagaimana perilaku dua grafik, maka kita harus memotongkannya. Caranya Fx kita sama dengankan Gx ya. Apa yang terjadi kalau Fx sama dengan Gx, Gx-nya kita bawa ke ruas kiri, Fx min Gx sama dengan 0 kan. Nah, Fx kita kurangi dengan Gx, hasilnya ini demikian. Pokoknya hasil akhirnya itu ini, AX kuadrat plus BX plus C. Kok bisa? Oke gini, A plus P dikurangi P, jadinya A kan. Ini juga B plus Q X dikurangi QX, jadinya BX. B plus Q dikurangi Q, jadinya B doang, Q-nya hilang. Begitu juga yang C plus R dikurangi R, hilang. Ini harusnya C plus R ya, C plus R dikurangi R. Nah, akhirnya hasil akhirnya tinggal AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya gimana? Kita harus cek perilakunya melalui diskriminan. Diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dari sini kita hanya perlu tahu A, B, C-nya saja. PQR-nya gimana? Nggak usah kita pedulikan. Maka kita hanya ambil option yang 1. Memuat nilai A, B, C. Ini sudah cukup. Kalau option 2 tidak ada nilai ABC-nya, tidak cukup. Maka dari itu jawabannya A. Kemudian soal nomor 7, kita punya Fx sama dengan ini. Tentukan apakah fungsi memiliki akar kembar. Ini mungkin sedikit abstrak tapi juga nggak abstrak juga. Oke. Jenis-jenis akar dalam persamaan kuadrat kita tentukan dengan menggunakan diskriminan juga, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu menentukan jenis akarnya, apakah akar kembar, akar berlainan, dan sebagainya. Nah, pada option 1, B sama dengan akar 4AC. Kalau kita kuadratin akan jadi B kuadrat sama dengan 4AC. Kalau ini kita pindah ke ruas kiri, maka B kuadrat min 4AC nya sama dengan 0. Kita bisa tahu nilai B kuadrat min 4AC. Pernyataan 1 cukup. Nah, pernyataan 2 tidak bisa menghasilkan B kuadrat min 4AC. Dari 16A sama dengan BC ini kita diapain biar jadi D? Kan nggak bisa. Maka dari itu option 2 tidak cukup. Hanya option 1, pernyataan 1 yang cukup. Maka jawabannya A. Oke, soal nomor 8. Kita punya Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, tentukan sumbu simetri tegak. Nah, ini sedikit cara cepat juga. Kalau kita menentukan sumbu simetri tegak itu adalah min B per 2A. Option 1, kita tahu rasio A per B adalah 1/5. A per B ini kalau kita balik akan jadi B per A. Nilainya 5/1. Ya. Oke, sekarang dari B per A sama dengan 5/1, kita apain biar dapat min B per 2A.
Maka dari B per A ini, kalau kedua ruas kita bagi dengan min 2, kan di sini akan menghasilkan min B per 2A. Di sini akan jadi min 5 per 2. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai min B per 2A. Bagaimana dengan option 2? Tidak bisa memunculkan nilai min B per 2A. Jadi jawabannya hanya option 1 atau A. Oke, soal nomor 9. Kita punya Y sama dengan PX kuadrat min A, tentukan garis singgungnya. Seperti biasa, kalau kita ingin menentukan garis singgung, kita cari dulu gradien dan nilai X1 Y1. Ini udah ada, X1 Y1-nya 5,9. Gradiennya gimana? Kita turunkan, Y aksen adalah 2PX. Ternyata kita cukup mencari nilai P saja. Lah, A-nya kemana? A-nya hilang karena diturunkan kan menjadi 0. Kita cukup cari P saja. Berarti pernyataan 1 ini yang memuat nilai P itu sudah cukup. Option 2 tidak usah. Jadi jawabannya A. Oke, soal nomor 10. Kita punya Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Apakah 2,10 ada di kurva tersebut? Oke. Jadi untuk menentukan apakah suatu titik ada di kurva, kita harus tahu kurva lengkapnya berapa. Ini kita harus tahu berapa nilai B, nilai C. Ya otomatis karena di sini ada nilai B, ada nilai C, option 1 cukup. Lalu option 2, nah ini gini. Kurva tersebut bersinggungan dengan sumbu X negatif di X sama dengan min 2. Kalau kita gambar grafiknya seperti ini. Lah, di sini kita punya teori. Kalau kurva fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di X sama dengan T di sini, maka X sama dengan T ini adalah akarnya, yang mana ini adalah akar kembar. Maka otomatis persamaannya auto Y sama dengan X min T dikuadratin. Karena kita tahu nilai T sama dengan min 2, otomatis kita tahu persamaannya seperti apa. Maka option 2 juga cukup. Karena 1 cukup, tapi 2 juga cukup, maka jawabannya D. Oke, soal nomor 11. Ini sedikit simpel. Kita punya Fx sama dengan Ax plus B, tentukan F1. Nah, prinsipnya, agar kita tahu F1, kita harus tahu dulu berapa Fx. Nah, supaya kita tahu Fx-nya berapa, kita harus cari tahu berapa A, berapa B. Simpelnya, kita akan masukkan nilai F2 sama dengan 10 ke sini, F10 sama dengan 4 ke persamaan ini, lalu nanti dieliminasi. Kita akan dapat nilai A dan B-nya berapa. Jadi, kedua pernyataan ini bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ini dua-duanya harus ada kalau kita mau mengeliminasi suatu SPLDV. Oke, soal nomor 12. Kita punya Fx sama dengan Ax kuadrat min 6x ditambah 4. Berapa F 2020? Oke. Masih sama konsepnya, kalau kita mau menentukan nilai fungsi, kita harus tahu secara gamblang Fx ini berapa, Fx ini apa. Ya udah, kita cari aja nilai A-nya, iya enggak? Nah, ini di option 1 kita sudah tahu nilai A-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti option 1 atau pernyataan 1 itu cukup. Bagaimana dengan option 2? Nah, ini agak tricky. Kenapa? Jika Fx adalah fungsi linear, maka A ini auto 0. Kenapa? Karena dalam fungsi linear, pangkat X tertingginya adalah 1. Berarti Ax kuadrat A-nya auto 0. Sehingga Fx sama dengan min 6x plus 4 langsung. Sehingga F 2020 juga bisa diketahui jika kita mengetahui Fx adalah fungsi linear. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Maka jawabannya yang D. Oke, sekian dari admin. Nantikan terus soal-soal Telegram. Jangan lupa ikut Telegramnya juga. Jangan lupa subscribe, like video dari admin supaya tambah semangat bikin kontennya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.